Sebelum kita melakukan apapun, khususnya menjalankan aplikasi Binomo, OctaVex, FBS, IQ Option, Olimtrade dan lain-lain, kita harus mengetahui ilmunya. Karena kunci keberhasilan dalam bidang apapun, kita harus mengetahui mana cara yang benar dan mana cara yang salah. Yang benar harus dilakukan dan yang salah harus dihindari, apalagi bermain di binary option dan forex, kita harus benar-benar ahli dalam membaca momentum pasar atau candlestick, baik mahir dalam membaca fundamental terkait isu yang terjadi di sebuah negara yang mempengaruhi harga pasar ataupun teknikal terkait membaca candlestick atau grafik karena pergerakan naik turunnya suatu harga itu sangat cepat, dia akan berbalik arah ketika berada di detik-detik terakhir atau mengalami koreksi harga yang bahkan bisa jauh dari prediksi. Dikarenakan cara bermain di binary option itu ada batasan waktu, maka dikhawatirkan uang yang kita mainkan tersebut bisa habis, kalau prediksi kita tidak sesuai di detik-detik terakhir. Dan tidak kalah pentingnya lagi, kita harus mengetahui tentang legalitas perusahaan tersebut. Karena kalau perusahaan itu ilegal atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah, maka nantinya kita akan dibikin susah. Karena semua yang tidak mendapatkan izin, pasti akan mendapatkan banyak masalah, dari masalah aplikasi atau webnya dibanet atau diblokir oleh pemerintah, transaksi dibekukan. Bahkan kemarin ada penangkapan salah satu agen broker asing di Indonesia yaitu Lucky Star yang ramai diberitakan di TV. Broker adalah pihak ketiga yang berperan, membantu kita, dalam transaksi saham, forex, dan komoditas lainnya. Contoh broker yaitu, Binomo, OctaVex, FBS, IQ Option, Olimtrade dan lain-lain. Apa jadinya kalau kita sudah mendapatkan uang banyak, tapi banyak masalah, gara-gara aplikasi dan webnya diblokir sama pemerintah? Bahkan jika ilegal, pemerintah bisa melacak transfer via PPATK, membekukan saldo yang bertransaksi di broker yang ilegal. Bahkan salah satu agen broker asing ilegal yang berada di Indonesia itu dicinduk, karena ilegal, salah satunya Lucky Star. Bapepti kembali blokir 137 entitas tak berizin. Termasuk penawaran investasi forex melalui penjualan robot trading. Jakarta, tanggal 18 Mei tahun 2021 Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan. Berjangka komoditi, Bapepti, memblokir 137 domain yang terdiri dari 117 situs web, 12 akun Instagram, dan 8 akun Facebook entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bapepti. Pemblokiran kali ini termasuk penawaran investasi forex melalui penjualan robot trading. Dengan demikian, sejak Januari tahun 2021 terdapat 409 domain situs web yang telah diblokir. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bapepti menerima aduan dari masyarakat tentang adanya penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading yang dilakukan SmartSbot atau SmartExNet 89 melalui internet.
Berdasarkan pengawasan dan pengamatan, situs-situs web tersebut melakukan penawaran investasi forex melalui penjualan paket-paket robot dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bapepti. Terang Kepala Bapepti, Indrasari Wisnuwardana. Sebagai langkah preventif agar tidak terjadi kerugian di tengah masyarakat di kemudian hari, maka Bapepti meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs web tersebut. Dari 117 domain situs web yang diblokir, terdapat 33 domain situs web yang menawarkan investasi forex melalui penjualan perangkat lunak software trading forex SmartBot atau SmartX. Net 89. Situs-situs tersebut menawarkan penghasilan pasif income dan menjanjikan keuntungan tanpa kerugian dalam trading forex. Anggota diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan deposit dana ke pialang berjangka luar negeri, kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis, tanpa perlu analisis dan open posisi secara langsung. Siaran PERS. Biro Hubungan Masyarakat. Gedung 1 Lantai 2, Jakan MI. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110. Telepon, 0213860371, fax, 0213508711, www.kemendak.go.id. Ini adalah list broker ilegal. Jika Anda ingin bertransaksi di broker resmi, maka saya akan lampirkan list broker resmi. Ini adalah list broker yang resmi, diakui oleh negara lewat Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas.
Bahkan ada beberapa ulama yang melarang bermain di broker yang berbau judi tebak-tebakan. Karena transaksi di aplikasi tersebut itu bukan termasuk investasi, jual beli, seperti layaknya investasi, jual beli emas. Beli emas di waktu harga terendah dan menjualnya di harga tertinggi. Dan selagi harga turun, kita tidak akan kehilangan uang sepeser pun selama kita tidak menjual barang yang kita beli. Itu salah satu karakter investasi. Carilah broker yang seperti ini cara transaksinya, seperti Indodax. Selain itu, Indodax juga resmi, tapi tetap ada untung rugi yang harus diminimalisir dengan cara mengetahui, membaca fundamental dan teknikal. Hindari cara transaksi di broker yang menyuruh kita menebak harga akan naik atau turun, dengan menaruh uang minimal $1. Kalau benar tebakan kita, maka kita dapat bonus. Kalau tebakan kita salah, maka uang kita akan habis. Ini termasuk kategori judi tebak-tebakan. Karena itulah, ada beberapa ulama menyamakan dengan taruhan judi tebak-tebakan. Dulu juga saya sempat main, tapi sekarang saya tidak bermain di situ lagi. Dan sekarang sudah tidak lagi. Jika Anda ingin berinvestasi tapi belum siap kehilangan uang, maka coba download aplikasi Dana Syariah saja. Anda akan mendapatkan bagi hasil dari uang yang Anda titipkan di sana, dan uang yang Anda titipkan akan dikembalikan kepada Anda, tidak seperti di broker trading forex. Uang kita akan hilang kalau prediksi kita salah, dan yang paling penting adalah aplikasi Dana Syariah ini resmi diakui oleh negara. Demikian ilmu yang saya dapatkan seputar dunia trading, selebihnya Anda yang akan menentukan.